Halo teman-teman, selamat bergabung kembali di channel saya Cengimas. Buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa untuk selalu di subscribe terlebih dahulu, diklik tanda lonceng, di like, dokumentari, serta diberi masukan saya untuk memprediksi siapa ke depannya. Hari ini yang kita prediksi tentang yang lagi viral, yang ada kaitannya dengan ATT Ayu Ting Ting, di mana Igun ini sudah berusaha membela Ayu Ting Ting, tapi kata-katanya menyakitkan buat para tenaga kerja Indonesia yang di luar negeri. Maksud hati membela, tapi apa daya itu membuat blunder buat dirinya sendiri. Yang namanya pembelaan ini harusnya bisa terkontrol ucapannya sehingga tidak malah memperkeruh kondisi suasana ya. Jadinya kasihan Ayu Ting Ting juga. Maksud hati dibela, membelanya, tapi apa daya yang dikatakan kebablasan. Jadi bumerang atau blunder buat akun sendiri. Ini nanti akan saya prediksi bagaimanakah kondisi karir Igun ke depannya. Apakah dengan blunder itu, dimana kan di media sosial sudah saya baca, sudah saya lihat ada tayangan yang memberi pembelaan atau memberi komentar pedas pada Igun dikarenakan apa yang sudah diucapkannya tentang pembantu rumah tangga. Ini baiklah saya kocok dulu bagaimana kondisi Igun setelah mengalami blunder tersebut. Apakah karirnya akan baik-baik saja atau akan mengalami penurunan? Mari kita lihat di sini. Saya kocok dulu ya untuk karir Igun saat ini dan ke depannya. Satu, ada keberuntungan, masih ada keberuntungan buat karirnya. Nomor 2, ada keindahan juga. Nomor 3, tapi ini karena apa yang dikatakan sudah booming, membuat ini ada masalah yang akan dihadapi Igun. Maju mundur kena, jadi seperti itu. Seperti gambar orang terkurung ini, mau melangkah nggak bisa, mau mundur nggak bisa, jadi serba salah, kondisinya seperti itu. Jadi kalau dikatakan akun ini masih ada keberuntungan di karirnya. Walaupun begitu, akun juga menghadapi kondisi serba salah dikarenakan apa yang sudah diucapkan. Makanya baik publik figur maupun baik kita semua, sebelum kita mengucapkan itu harus dipikir masak-masak. Tapi kadang-kadang memang kita keceplosan ngomong ya, keceplosan tanpa pikir panjang, refleksi karena kekesalan hati, itu bisa saja terjadi. Makanya di dalam video saya ini sering saya potong-potong karena itu merupakan saya keceplosan ngomong. Dan untuk tidak menyakiti banyak pihak, makanya saya edit, saya potong kata-kata saya yang bisa menimbulkan pro dan kontra. Kemudian akan saya lihat dari kartu yang lainnya, bagaimanakah kejelasannya dari kondisi karir Igun ini dari kartu ini saja ya. Mari kita lihat kejelasannya ya. Penjelasannya dari 3 kartu kunci ini, dimana masih ada keberuntungan dan masih ada daya tarik yang dijual dari diri Igun untuk di dunia entertain, tapi di sini menghadapi perangkap juga. Apa yang dikatakan untuk membela Ayu Ting Ting menjadi perangkap buatnya, menjadi blunder buatnya. Mari kita lihat kejelasannya di sini. 1, ada simbol ini. Dia sudah berusaha untuk keluar dari kondisi ini, berusaha memulihkan kondisinya. Kemudian di sini ada simbol dunia, simbol bola berputar, perubahan ya guys. Kemudian di sini ada simbol 3 tongkat dengan burung, yang artinya berusaha untuk memulihkan kondisinya. Kemudian kartu yang nomor ini ada 3 orang bersulang, sukacita. Kemudian kartu yang nomor 5 ada simbol ini, ketidakpuasan, kesebelan semacam itu ya, atau kejenuhan. Jadi seperti ini guys. Apa yang dilakukan Igun menghadapi ini, di mana Igun ini bisa dikatakan dalam karirnya masih ada keberuntungan, juga masih ada sesuatu potensi dalam dirinya yang layak untuk dijual di dunia entertain. Namun dalam kondisi saat ini dia mengalami terkurung dikarenakan apa yang sudah diucapkan, masalah tentang pembantu rumah tangganya itu yang sudah
menyakiti dari sebagian pihak manusia, pihak seorang yang berprofesi sebagai pembantu rumah tangga, termasuk para tenaga kerja Indonesia yang berada di luar negeri. Sehingga mereka memberi komentar-komentar, memberi tayangan-tayangan untuk mengimbangi apa yang sudah dikatakan Igun tersebut. Jadinya pemberitaan ini meluas dan menjadi blunder buat Igun sendiri, dikarenakan kurangnya hati-hati untuk mengatakan sesuatu. Di sini dijelaskan di kartu bawah, dia sudah berusaha untuk memulihkan kondisinya. Harapannya bisa pulih seperti sedia kala, tentunya dengan usaha yang gigih, namun pada akhirnya dia juga akan mengalami agak kekesalan terhadap apa yang sudah terjadi, apa yang sudah dialaminya, dikarenakan apa yang sudah dikatakan, karena mendapatkan respon yang seperti itu oleh tenaga kerja Indonesia yang berada di luar negeri. Jadi apa yang dikatakan Igun itu juga akan bisa mempengaruhi karirnya nanti. Sekalipun karirnya saat ini baik-baik saja, tapi di sini Igun sudah mulai ada semacam aduh gimana sih semacam itu ya, ada kegerahan atas apa yang dilakukan, atas respon balik dari tenaga kerja atau pembantu rumah tangga yang berada di luar negeri ini ya. Jadi respon balik itu membuat Akun merasa serba salah dan merasa gerah dengan apa yang sudah terjadi. Jadi kondisinya seperti itu, namun untuk karir masih bisa dikatakan baik, tapi saat ini saat ini jadi serba salah karena Igun dilambangkan masuk dalam perangkap ini, terperangkap dengan kata-katanya sendiri ya. Untuk Igun harus hati-hati ya, jangan sampai apa yang kamu lakukan, maksud hati membela, tapi pada akhirnya membuat ribet suasana, memperkeruh suasana jadinya. Lebih baik serahkan saja semuanya pada proses hukum dan no comment begitu saja. Ini akan lebih baik, tidak akan memancing isu-isu yang bertambah melebar dan melebar. Jadinya terperangkap sendiri dengan kata-katanya. Kemudian guys, akan saya prediksi juga apa sih yang harus dilakukan para tenaga kerja atau hatersnya Igun dan Ayu Ting Ting. Ada saran apakah di sini? Ya, ada saran apakah? Mari kita lihat. Di sini saya nggak berpihak satu sama lain, makanya saya ingin sekali menayangkan kedua sisi. Di sini tadi kan sudah dari sisi Igun yang melakukan kesalahan dengan mengucapkan kata-kata seperti itu sehingga membuat blunder dalam dirinya dan dia disimpulkan sedang terkurung karena perkataannya. Kemudian apakah yang akan disarankan buat tenaga kerja Indonesia, buat pembantu rumah tangga menyikapi hal ini? Haruskah memaki, haruskah menghujat dan lain sebagainya? Mari kita lihat saran-sarannya. Ini bukan saran saya loh ya, saya sekedar mengartikan saran-saran apa saja yang harus kalian lakukan dalam hal ini. Satu, ini ada simbol keterbukaan. Kedua, maksudnya ada simbol wanita. Wanita ini pertimbangan. Ketiga, ada simbol kebimbangan. Jadi guys, dari kartu kunci ini buat kalian yang sudah merasa tersudutkan dengan perkataan Igun, ada simbol keterbukaan, ada simbol wanita, introspeksi diri, pertimbangan, dan simbol ada kebimbangan. Artinya disarankan kalian terbuka menghadapi kondisi seperti ini. Keterbukaan ini bisa diartikan harus melihat apa yang melatar belakangi Igun mengatakan itu. Walaupun perkataannya itu menyinggung kalian, menyakiti kalian. Karena di sini ada simbol wanita, mempertimbangkan apa yang sudah dilakukan. Di sini guys, kita harus introspeksi diri ya, harus introspeksi diri juga sebelum kita berkomentar. Ini baik Igun maupun buat kalian. Kalau kita akan berkomentar, cobalah introspeksi diri dulu, siapa diri kita. Demikian juga kalau kalian akan mengomentari atau memprotes apa yang sudah dikatakan Igun, juga harus introspeksi diri terlebih dahulu ya. Kemudian di sini ada simbol kebimbangan. Nah, kebimbangan ini mungkin buat kalian tenaga kerja ya,
Indonesia yang berada di luar negeri bimbang akan menentukan pilihan di mana. Lebih baik tidak memilih sama sekali. Lebih baik fokus bekerja daripada nimbrung dalam permasalahan ini. Itu saran saya. Dikarenakan kalau kita ngurusi dosa orang lain, dosa kita sendiri nggak kelihatan. Dosa kita sendiri semakin menumpuk karena juga mengomentari hal-hal tersebut dengan kata-kata yang kurang bagus. Kalau misalnya si Ikun mengatakan seperti itu, kemudian kalian menanggapi dengan kata-kata yang lebih pedas, apa bedanya? Jadi 11-12 ya. Makanya kalau kita mengomentari seseorang, katakanlah komentarnya itu tidak sesuai dengan hati kita, cobalah berkomentar yang elegan. Misalnya begini, untuk Mas Ikun yang terhormat, ya, yang sudah sukses, kita sebagai tenaga kerja juga bekerja dengan halal, ya. Kemudian cobalah dilihat di Google. Sumbangsi kita sebagai pahlawan devisa. Nomor berapa sumbangannya untuk pendapatan negara? Coba dilihat di Google. Di situ akan nanti nampak ternyata sumbangan kalian buat negara itu sangat besar. Tapi jika kalian mengetahui kalau kalian ini sebagai pahlawan devisa, jangan dijadikan itu sebagai tindakan yang membuat kalian menjadi jumawa. Ya. Weh, saya pahlawan devisa, kamu apa? Kamu apa? Apa sumbangsimu pada negara? Nggak boleh bilang begitu. Jadi imbangilah pendapat orang lain yang menyakiti hatimu dengan komentar yang lebih bermartabat, ya, yang lebih menunjukkan etika, yang lebih elegan. Dengan begitu kalian akan direspon baik oleh publik. Jadi kalau ada pendapat-pendapat yang menyudutkan dirimu, menyudutkan profesimu, lebih baik kamu mengeluarkan komentar-komentar yang bermartabat akan menjunjung harkat dan martabatmu juga. Ini ya, disarankan seperti itu menurut kartu ini. Jadi ada pertimbangan, ada keterbukaan, dan buat mereka yang masih bimbang dalam hal ini lebih baik nggak usah ikut-ikut. Yang nggak usah ikut-ikut urusan mereka. Kita sebagai personal lebih baik fokus pada kehidupan kita, gimana kita bisa hidup makmur, hidup baik, tidak menyakiti orang lain, tidak terbawa arus, fokus pada pekerjaan, fokus meningkatkan harkat dan martabat kita. Lebih baik begitu ya, disarankan seperti itu. Kemudian akan saya lihat lebih detail lagi dari 3 kunci ini, jelentrehnya seperti apa. Satu, ada simbol impartial yang artinya keseimbangan, guys. Makanya di sini ada keterbukaan. Jangan berpihak satu sama lain, ya, jangan berpihak. Ada kartu impartiality yang artinya keseimbangan, tidak keberpihakan. Kemudian di sini ada kartu kreasi, usaha. Sekalipun kalian berusaha untuk memulihkan nama baik. Kartu yang nomor 3 di sini ada simbol perfeksi. Perfection itu artinya kesempurnaan. Tidak ada manusia yang sempurna. Baik Ikun maupun kalian TKW pasti ada kebaikan dan juga ada keburukan. Karena itu harus ada keseimbangan di sini ya. Kemudian kartu yang keempat ada simbol growth, pertumbuhan. Tumbuhkan spiritualmu, tumbuhkan kebaikanmu, jangan tumbuhkan kejelekanmu. Kartu yang nomor 5 ini ada simbol guilt, kesalahan. Jadi seperti ini, partiality, creation, perfection, yang artinya keseimbangan dalam menanggapi sesuatu, yang bisa diartikan keterbukaan atau introspeksi diri atas apa yang sudah dikatakan seseorang. Seseorang mengatakan seperti itu pasti ada alasannya. Alasannya kenapa? Makanya di sini disuruh mempertimbangkan kenapa si Ikun mengatakan seperti itu. Pasti ada yang melatar belakangi. Karena itu di sini harus ada impartiality, keseimbangan pikiran. Sebelum kalian balik menghujat Ikun, pertimbangkan dulu kata-kata Ikun. Kemudian di sini ada kreasi, yang artinya usaha.
usahamu untuk memulihkan nama baikmu karena merasa sudah dibegitukan oleh Ikun. Tapi juga kamu harus mempertimbangkan dulu, karena yang namanya seseorang ini tidak ada yang sempurna. Baik Ikun maupun kamu sebagai tenaga kerja Indonesia di luar negeri juga tidak ada kesempurnaan di sini. Nah, ada baiknya juga ada salahnya. Demikian juga Ikun, ada baiknya juga ada salahnya. Yang namanya seseorang itu tidak ada yang sempurna. Makanya sebelum kita berusaha untuk membela diri, kita harus melihat dulu yang melatar belakangi Ikun berkata seperti itu. Kemudian kita timbang-timbang lagi, kita flashback diri kita sendiri, koreksi diri kita sendiri, apakah kita juga manusia sempurna ataukah kita ada salah. Jika kita menyadari ternyata diri kita masih sebagai manusia belum sempurna, masih banyak kesalahan, makanya komenlah dengan baik, tidak membalas dengan hujatan, ya. Jadi komenlah dengan baik, dengan santun, sehingga itu akan membuat publik menjadi terinspirasi olehmu. Orang ini dihujat, ternyata tanggapannya malah bijaksana, seperti itu ya. Kemudian di sini ada growth, pertumbuhan. Di sini ada kesalahan. Jangan menumbuhkan kesalahan, sekalipun kamu dikatakan seperti itu, cobalah kamu berbalas dengan kebaikan. Jangan menumbuhkan kesalahan, jangan layani dengan kesalahan, jangan dibalas dengan hujatan. Disarankan seperti itu oleh kartu tarot ini. Jadi buat kalian yang bekerja di negara lain, cobalah untuk lebih sabar lagi menghadapi perkataan-perkataan, dikarenakan yang namanya orang itu tidak ada yang sempurna. Baik orang yang mengatakan dan ataupun orang yang dikatakan, sama-sama manusia biasa, sama-sama ada kesalahan dan kelebihan. Jika kita menyadari hal itu, introspeksi diri, maka kita akan bisa berkomentar dengan bijak, dengan sopan, dengan etika, tidak membalasnya dengan hujatan, karena itu akan memuliakan dirimu. Jadi kalau kamu dihujat seseorang, kemudian kamu balas menghujat, apa bedanya? 11-12 sama-sama saja. Ya teman-teman, sampai di sini dulu untuk prediksi masalah ini. Semoga kedepannya kita bisa menjadi manusia lebih baik lagi. Kita saling mengingatkan agar kita bisa kembali ke jalur yang seharusnya, ke jalur manusia yang lebih bermartabat, yang lebih hati-hati dalam menyikapi sebuah masalah, sehingga kedepannya tidak memperkeruh suasana. Sampai di sini dulu, lain waktu kita sambung lagi dengan prediksi berita viral yang lain.